السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di siang hari ini dengan izin dan pertolongan dari Allah, kita bisa melanjutkan kembali pembahasan kita, masih mengkaji kitab Panduan Amal Sehari Semalam yang ditulis oleh Al-Ustaz Abu Ihsan Al-Athari dan Umar Hafidhahumullah jami'an. Dan kita masih melanjutkan tentang adab-adab ketika bersedekah. Adab-adab ketika bersedekah. Kita sampai pada poin ketujuh ya. Kita review dulu sejenak tentang apa saja itu adab-adab yang harus kita perhatikan ketika kita bersedekah, mensedekahkan harta kita di jalan Allah. Yang pertama, senantiasa mengikhlaskan niat kita bahwa sedekah yang kita sedekahkan itu semata-mata hanya untuk meraih pahala dari Allah, memberatkan timbangan kita di yaumul mizan, dan kita berharap mendapat keridhaan dari Allah Ta'ala. Yang kedua, di antara adab kita bersedekah, mensedekahkan harta yang halal. Jangan sampai kita bersedekah tapi hartanya hasil dari yang haram yang sudah kita sebutkan. Apakah itu hasil dari menipu, apakah itu hasil dari riba, apakah itu hasil dari korupsi, berkhianat, menerima suap, yaitu riswah, atau juga harta itu hasil dari kita menjual barang yang ada aibnya. Yang itu semuanya adalah harta yang haram, dan kalau disedekahkan maka Allah tolak sedekah tersebut. Maka yang kedua adabnya menyedekahkan harta yang halal. Yang ketiga, di antara adab kita bersedekah adalah menyedekahkan harta yang terbaik. Maka pastikan harta yang kita sedekahkan itu afdolnya, utamanya itu harta yang paling baik yang kita miliki. Yang keempat, adab kita bersedekah mendahulukan untuk bersedekah kepada kerabat-kerabat kita terlebih dahulu, kepada orang-orang dekat kita dari kalangan keluarga atau kerabat. Karena sedekah kepada kerabat, maka itu pahalanya dua, pahala sedekah, dan yang kedua pahala menyambung tali silaturahim. Adapun sedekah kepada selain kerabat, pahalanya satu saja, yaitu mendapatkan pahala sedekah saja. Suaranya kurang keras katanya. Ya. Dan suaranya kurang keras, volumenya sedikit bergema. Baik. Yang kelima yang sudah kita bahas juga, adab ketika bersedekah, mengutamakan bersedekah kepada orang yang saleh, orang yang bertakwa, orang yang beriman.
Walaupun ini tidak wajib hukumnya, tapi keafdolan saja. Lebih utama kita berikan sedekah kepada orang yang dia bertakwa, beriman, taat kepada Allah, yang dia akan gunakan harta yang kita sedekahkan itu dalam ketaatan kepada Allah Ta'ala. Begitu juga yang keenam, di antara adab ketika kita bersedekah, usahakan sembunyikan sedekah yang kita lakukan. Sudah kita berikan contoh dari kalangan ulama salaf terdahulu, mereka senantiasa menyembunyikan sedekah-sedekah mereka kepada fakir miskin, bahkan tidak ada yang tahu kalau itu ternyata yang bersedekah adalah ulama fulan, dan mereka baru tahu ketika orang itu wafat dan dimandikan jenazahnya. Maka ini amalan terindah, kalau kita bisa menyembunyikan sedekah kita, itu lebih baik, karena itu lebih menjaga keikhlasan kita hanya untuk Allah Ta'ala. Nah, ini 6 yang sudah kita bahas, ya. Kita lanjutkan tentang adab-adab ketika bersedekah. Yang ketujuh, kata beliau hafizahullah ta'ala, di antara adab bersedekah yang ketujuh adalah tidak meremehkan sedekah yang dikeluarkan walaupun nilainya tidak seberapa. Di antara adab sedekah adalah menyedekahkan harta yang gampang untuk kita sedekahkan, walaupun mungkin jumlahnya sedikit, tapi bisa jadi menurut orang yang kita berikan sedekah itu nilainya besar sekali. Makanya sebaik-baik sedekah umat kepada orang yang betul-betul membutuhkan sedekah kita. Karena walaupun mungkin dalam pandangan kita kecil, tapi dalam pandangan dia sangat bermanfaat. Dalam pandangan dia itu sangat membantu dia. Maka pastikan orang yang kita berikan sedekah itu adalah orang yang memang sangat membutuhkan. Nah, itu lebih utama, agar kita pun tidak menganggap remeh sedekah yang kita berikan tersebut. Termasuk umat supaya kita jaga keikhlasan sedekah kita. Setelah sedekah, lupakan sudah. Gak usah diingat-ingat. Makanya usahakan gak usah pakai selfie kalau sedekah. Akhirnya diingat-ingat, sudah. Setelah sedekah, lupakan. Anggap aja kita gak melakukan sedekah tersebut. Karena kenapa? Karena kalau kita ingat-ingat, akhirnya muncul tuh pengen dipuji, pengen meraih sanjungan, pengen dapat kedudukan di hati-hati manusia. Maka setelah sedekah kita usahakan lupakan sedekah yang sudah kita lakukan. Nah, ini adab yang ketujuh, tidak meremehkan sedekah yang dikeluarkan walaupun nilainya tidak seberapa. Yang ke-8, di antara adab bersedekah, jangan menunda-nunda sedekah. Sebagaimana sabda Rasulullah, "Igtanim khamsan qabla khamsin." Manfaatkanlah yang 5 sebelum datang yang 5. Salah satunya apa? Salah satunya adalah ghinauka qabla faqrik. Masa kayamu sebelum datang masa miskinmu. Mumpung Allah kasih kita kelapangan harta, maka kita berusaha terus bersedekah setiap harinya, karena kita tahu ini harta yang akan jadi tabungan investasi kita pada hari kiamat. Makanya umat, cirinya orang yang zuhud itu orang yang lebih yakin dengan apa yang ada di tangan Allah daripada
apa yang ada di tangannya saat ini. Itu kan definisi zuhud, kata Imam Hasan al-Basri. Makanya kata beliau, orang yang dia zuhud hidupnya dari kehidupan dunia, dia tuh gak hitung-hitungan kalau sedekah. Karena kenapa? Karena dia lebih yakin dengan balasan yang akan Allah berikan nanti pada hari kiamat. Makanya setiap hari dia usahakan sedekah dan jangan tunda-tunda, jangan baru mau sedekah pas sakit. Padahal seutama-utama sedekah yang pahalanya jauh lebih besar kapan? Ketika kita dalam keadaan sehat. Kata Rasulullah ketika ditanya, "Ya Rasulullah, sedekah seperti apa yang pahala ganjarannya besar?" Apa jawabannya Rasulullah? Anta tasaddaqa wa anta sahih. Engkau bersedekah dalam keadaan engkau sehat. Jangan pas sakit baru mau sedekah, itu pahalanya kecil. Justru ketika kita sehat, kita sedekah, itu pahalanya besar. Karena kenapa? Angan-angan dunia kita itu masih panjang. Pengen beli ini, pengen beli itu, gak ada puas. Hanya untuk kepentingan pribadi kita. Tapi orang yang dia sedekah di saat sehat, dia bisa tekan itu hawa nafsunya demi untuk dia persembahkan hartanya di jalan Allah Ta'ala. Dan di antara penyesalan orang yang sudah meninggal dunia, mereka minta dikembalikan sejenak ke dunia hanya untuk bersedekah saja. Dalilnya surah Al-Munafiqun ayat yang ke-10 kan. Kata Allah Ta'ala, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa aku minas shalihin. Kata Allah dalam surah Al-Munafiqun ayat yang ke-10, dan infakkanlah rezeki yang Allah berikan kepada kalian sebelum datang kematian kepada kalian. Ketika sakratul maut, ketika kalian sudah wafat, baru kalian berkata, "Ya Rabbi, kembalikan aku sejenak saja ke dunia, maka aku akan bersedekah dan akan beramal saleh." Ini di antara penyesalannya orang yang sudah wafat umat, mereka minta dikembalikan ke dunia untuk bersedekah. Makanya jangan tunda-tunda sedekah kita, karena kita nggak pernah tahu kapan ajal kita diwafatkan oleh Allah Ta'ala. Yang ke-9, adab ketika kita bersedekah, hendaklah dia berlemah lembut terhadap kaum fakir miskin yang ia beri. Jangan dia hilangkan pahala sedekahnya yang sudah kita bahas dengan al-man, menyebut-nyebut pemberian sedekahnya, atau juga al-adha, menyakiti perasaan orang yang dia berikan sedekah. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 264 yang sudah kita bahas. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian batalkan, jangan kalian hapuskan pahala-pahala sedekah kalian dengan melakukan al-man, menyebut-nyebut pemberian sedekahnya, menghitung-hitung pemberian sedekahnya di hadapan orang yang dia berikan sedekah, atau juga dengan azab, menyakiti hati orang yang dia berikan sedekah. Bahkan Allah mengatakan dalam surah Al-Baqarah ayat 263, qaulun ma'ruf, perkataan yang baik, wa maghfiratun, dan pemberian maaf,
khairun, itu lebih baik, min shadaqatin yatba'uha adha, daripada sedekah yang dia iringi dengan menyakiti orang yang telah dia berikan sedekah. Maka jangan sampai ini umat, siapapun yang kita berikan sedekah, kerabat kita, sahabat kita, tetangga kita, maka kalau sudah kita berikan sedekah, sudah jangan ungkit-ungkit lagi. Gak perlu kita katakan, kan dulu kamu yang saya bantu, saya kasih sedekah ketika susah. Gak perlu. Atau juga dia menyakiti dengan kalimat-kalimat, kamu dulu kan saya yang kasih sedekah. Melecehkan dia karena dulu pernah dapat sedekah. Maka ini perkara yang bisa menghapuskan pahala sedekah seorang hamba. Dan Allah Ta'ala menjamin orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah dan dia tidak mengiringi infaknya dengan alman, menyebut-nyebut pemberian infaknya, dan dia tidak iringi juga dengan menyakiti orang yang dia berikan sedekah, maka kata Allah, lahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Dalam surah Al-Baqarah 262, Allah menjamin orang-orang yang bersedekah, menginfakkan hartanya di jalan Allah, kemudian dia tidak mengiringi sedekahnya dengan perbuatan alman, dia nggak mungkin sedekah itu, dia nggak menyakiti hati orang yang dia berikan sedekah, maka Allah jamin dia memperoleh pahala yang besar di sisi Allah. Dan Allah berikan ke dalam hatinya tidak ada rasa takut dan tidak ada rasa sedih. Kapan rasa takut ini hilang? Ketika dia di padang mahsyar. Orang yang sedekahnya ikhlas di padang mahsyar, di saat manusia dalam keadaan ketakutan dan kesedihan, maka Allah hilangkan rasa takut dan sedih dari orang yang suka bersedekah. Begitu juga ya, Allah hilangkan rasa sedihnya. Yang di padang mahsyar itu dua itu akan ada kepada seluruh kita, rasa takut dan rasa sedih. Tapi orang yang betul-betul sedekahnya ikhlas hanya untuk Allah, tanpa diiringi tadi menyebut-nyebut pemberian sedekahnya, tanpa diiringi menyakiti perasaan orang yang dia berikan sedekah, maka yang seperti ini dia dihilangkan kesusahannya, kegelisahannya, kekhawatirannya, kesedihannya di padang mahsyar nanti. Di saat matahari jaraknya hanya 1 jengkal saja dari kepala kita. Maka ini keutamaan orang yang senantiasa ikhlas sedekahnya dan dia lakukan dengan cara-cara yang lemah. Yang ke-10, di antara adab ketika kita bersedekah, biasakanlah bersedekah atau kita memberikan sesuatu mengutamakan orang lain, walaupun pemberi sedekah itu mungkin dalam keadaan butuh, Pak. Karena seutama-utama sedekah adalah sedekah dari orang yang memiliki harta sedikit. Coba umat, ada orang punya duit 100.000, ada orang punya duit 1 M. Orang yang punya 100.000 ini dia sedekahnya 50.000. Orang yang punya 1 M sedekahnya 1 juta. Lebih utama yang mana? Hah? Lebih utama yang 100.000, kenapa? Sedekahnya setengahnya, 50.000 dia sedekah. Adapun yang 1 M cuma 1 juta, berapa persennya dari 1 M? Nah, berapa persennya 1 juta aja? 1%. Sedangkan yang tadi punya 100.000, 50%.
Makanya sebaik-baik sedekah kata Rasulullah dalam hadis riwayat Abu Daud, afdhalus sedekah juhdul mukil. Seutama-utama sedekah adalah sedekah dari harta orang yang dia hartanya sedikit. Ada kisah kan yang dibawakan oleh Imam Bukhari ketika menyebutkan tentang sebab turunnya firman Allah Ta'ala surah Al-Hasyr ayat yang ke-9. Allah memuji orang-orang Ansar karena mereka senantiasa bersikap ihsan, mendahulukan kebaikan untuk saudaranya dalam perkara muamalah. Kata Allah, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasas. Mereka orang-orang muhajirin, ya, mereka orang-orang Ansar lebih mengutamakan kebutuhan orang-orang muhajirin daripada kebutuhan untuk diri-diri mereka. Jadi Allah puji orang-orang Ansar karena kenapa? Mereka lebih mengutamakan kebutuhannya orang-orang muhajirin daripada kebutuhannya mereka. Ayat ini ada sebab turunnya umat. Abu Hurairah menceritakan ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah. Pada saat itu beliau berkata, "Ya Rasulullah, saya sangat lapar sekali." Maka Rasulullah bertanya, Rasulullah mengutus seorang sahabatnya untuk bertanya kepada istri-istri beliau. Maka sahabat ini balik lagi, "Ya Rasulullah, kata istri-istrimu lagi gak ada makanan di rumah mereka kecuali hanya air saja." Maka Rasulullah berkata kepada para sahabatnya, "Siapa yang mau menjamu tamuku ini?" Maka berdirilah seorang laki-laki dari kalangan Ansar. "Saya ya Rasulullah." Maka Rasulullah berkata, "Kalau begitu, bawalah laki-laki yang lapar itu ke rumahmu dan berikanlah makan." Maka akhirnya laki-laki Ansar itu pulang ke rumah. Padahal belum sempat bilang istrinya. Akhirnya dia langsung masuk ke dalam dan berkata kepada istrinya, "Wahai istriku, muliakan tamu Rasulullah ini." Istrinya kaget, ini suaminya kok pulang ke rumah bawa tamu. Maka kata sang istri, "Kita nggak punya apa-apa bang, kecuali makanan untuk anak kita saja." Maka kata suami tersebut, "Kalau begitu, buatin makanan tetap untuk tamu kita dan tidurkan anak-anak kita. Nanti kita akan matikan lampunya." Dan beliau akan pura-pura memperbaiki lampu tersebut. Maka anak-anaknya ditidurin, kemudian dibuatkan makanan, dan akhirnya makanan tersebut dibawa. Ketika makanan itu dihidangkan, sengaja lampunya dimatikan. Orang-orang ini pura-pura memperbaiki lampu. Maka akhirnya dikasih itu 2 piring, 1 piring untuk orang tamunya ini untuk makan, sementara dia bawa piring yang kosong seolah-olah dia makan juga. Subhanallah, dia cuma punya makanan 1, tapi dia dahulukan tamunya makan, sedangkan dia piring kosong saja pura-pura makan. Maka akhirnya tamu itu kenyang. Besoknya pagi ketemu dengan Rasulullah laki-laki. Kata Rasulullah, "Sungguh Allah tertawa tadi malam dan takjub melihat perbuatan kamu." Maka turun ayat ini, "Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasas." Mereka orang Ansar mendahulukan kepentingan, kebutuhan orang-orang muhajirin daripada diri mereka, sekalipun mereka sebetulnya butuh.
Tapi lihat, mereka tetap bersedekah padahal mereka butuh. Inilah sedekah yang paling utama berdasarkan hadis Rasulullah tadi, afdolus sedekati juhdul mukil. Seutama-utama sedekah, sedekah dari orang yang hartanya sedikit saja. Ini adab yang ke-10. Yang ke-11, di antara adab ketika kita bersedekah, jangan memandang diri kita telah berjasa atas orang yang menerima sedekah. Makanya tadi ummahat, habis sedekah lupakan. Jangan diingat-ingat. Yang diingat-ingat tuh dosa ummahat. Kalau kebaikan mah gak usah diingat-ingat. Karena nanti kita jadi orang yang ujub sombong, merasa sudah banyak amal soleh. Maka ketika melakukan dosa itu baru kita ingat terus, supaya kita merasa dosa kita ini masih banyak. Tapi ketika melakukan kebaikan, lakukan kebaikan, lupakan setelah itu. Nah ini konsepnya ketika kita bersedekah, kasih orang sedekah, lupakan. Seolah-olah kita nggak beri sedekah kepada orang tersebut. Supaya kita nggak jadi orang yang merasa berjasa. Ketika orang itu akhirnya bisa hidup mapan, bahkan lebih sukses dari kita. Akhirnya kita ingat-ingat terus dan kita merasa orang, oh itu mau dia bisa kayak gitu gara-gara saya. Dulu saya tuh yang bantu ketika susah. Sekarang jadi sukses dia. Akhirnya apa? Dia merasa paling berjasa atas sedekah yang dia berikan tersebut. Ya, karena sebetulnya kalau orang itu bisa beramal soleh, dia harus sandarkan tetap ini karena hidayah taufik dari Allah, bukan karena kekuatannya sendiri. Kalau dia sandarkan itu bahwa ini hidayah taufik dari Allah, bukan karena kekuatan saya, maka dia tidak akan jadi orang yang memandang dirinya berjasa setelah bersedekah. Yang ke-12, nah ini peringatan nih, peringatan kepada para pejabat juga. Habis ngasih sedekah, ngasih hadiah, gak kepilih, diambil lagi. Nah ini ancamannya nih dari Rasulullah. Ada orang yang dia sedekah, gara-gara kampanye sedekah supaya dipilih. Giliran kalah, dicabut lagi sedekahnya. Ya, ini diancam di dalam hadis ini. Kata Rasulullah, "Matsalul ladzi yatasaddaqu tsumma yarji'u fi shadaqati kamatsalil kalbi yaqiu tsumma ya'udu fi qai'ihi falyakuluhu." Perumpamaan orang yang bersedekah kemudian dia ambil lagi sedekahnya seperti anjing yang memuntahkan sesuatu, kemudian ia jilat muntahnya dan dia makan lagi muntahnya tersebut. Ini perumpamaan untuk orang yang dia sudah sedekah, dia tarik lagi sedekahnya. Atau orang yang sudah ngasih hadiah, dia tarik lagi hadiahnya, ini sama. Ancamannya seperti anjing yang telah memuntahkan muntahnya, dia jilat dan dia makan lagi. Ini menunjukkan apa? Dosa besar. Orang yang dia sudah sedekah, dia ambil lagi sedekah. Dia sudah kasih hadiah, dia ambil lagi hadiahnya. Itu perumpamaannya begitu mengerikan. Seperti anjing yang sudah memuntahkan sesuatu, dia jilat dan makan lagi muntahnya. Alhamdulillah. Harusnya para pejabat paham ini. Jangan dia kampanye akan kasih ini kasih itu, dia kasih, giliran gak kepilih, dia ambil lagi. Ini sama seperti anjing yang memuntahkan muntahnya dan dia makan lagi muntahnya tersebut. Baik, ini
berkaitan dengan adab-adab bersedekah. Ada berapa jumlahnya? 12. Ya. Kita lanjut ke bab selanjutnya, adab jima. Baik. Ini sudah nikah semua kan? Sudah ya. Agak sensitif soal. Tapi ini ilmu. Kata Ummu Sulaim, innallaha la yastahi minal haq. Ketika Ummu Sulaim ingin nanya kepada Rasulullah, beliau buka dengan kalimat ini. Sesungguhnya Allah itu tidak malu kalau untuk menjelaskan ilmu. Maka beliau baru tanya ke Rasulullah, ya Rasulullah, apakah perempuan kalau keluar mani dia wajib mandi? Apakah perempuan kalau mimpi basah dia wajib mandi? Apa jawaban Rasulullah? Na'am, iya. Idza ra'atil ma, kalau dia lihat ada air mani yang keluar. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maka kita bahas ini sebagai ilmu, ya, sebagai ilmu tentang adab-adab ketika suami istri berhubungan. Karena Islam ini agama yang komprehensif. Sampai berhubungan suami istri saja itu ada adabnya, nggak sembarangan. Karena kenapa? Karena yang namanya hubungan suami istri itu ibadah. Bahkan dihitungnya sebagai apa? Sedekah. Sedekah yang paling enak kan, wa fi budai ahadikum sedekah. Dan menggauli istri kalian itu adalah bagian dari sedekah. Baik, kita bahas apa saja itu adab-adab ketika suami istri melakukan hubungan jima. Ya. Yang pertama, berzikir dan berdoa ketika akan melakukan jima. Doanya tentu ummahat sudah hafal. Bismillah, Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitana ma razaqtana. Bahkan ini salah satu hak anak yang wajib ditunaikan sebelum anak itu lahir. Di antara haknya anak yang wajib ditunaikan orang tua sebelum anak itu lahir apa? Ketika mereka berhubungan, mereka membaca doa ini. Kalau mereka nggak baca doa, maka mereka belum menunaikan hak anak sebelum anak itu lahir. Karena Rasulullah jamin dalam hadis riwayat Muslim, apabila seorang suami ketika dia berhubungan dengan istri, dia baca doa ini, Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitana ma razaqtana, dengan menyebut nama Allah, ya Allah, jauhkanlah kami dari syaitan dan jauhkanlah syaitan dari anak yang Engkau karuniakan kepada kami. Siapa yang dia ketika mendatangi istrinya dan baca doa ini, maka Rasulullah jamin akan lahir darinya anak yang tidak akan bisa dimudaratkan oleh syaitan. Akan lahir anak yang tidak akan bisa dimudaratkan oleh syaitan. Ini keutamaannya umat. Ya. Yang baca doa suami saja atau istri juga? Baca doa siapa mana? Suami saja atau istri juga? Suami saja. Berarti ummahat nggak pernah baca ini, Bang. Ya. Nah, hukum asalnya ini hanya untuk suami saja. Walaupun sebagian ulama mengatakan tetap boleh sang istri juga membaca doa ini. Tapi kewajibannya yang merupakan hak anak itu harusnya suami yang membaca doa ini ketika akan berhubungan dengan istrinya.
Ya. Nah ini adab yang pertama. Maka ummahat ingetin ya, karena suami itu kadang suka lupa. Ya, apalagi kalau sudah sampai pada puncaknya kan, dia lupa tuh. Ya, maka diingetin, udah doa belum? Ya, ini kan nggak masalah kita ingetin. Sudah doa belum? Doa dulu. Ya, maka ini bagian dari menolong suami agar dia tetap menunaikan hak anak yang belum lahir. Karena hak anak kan ada dua, Umat. Ada hak anak sebelum lahir, ada hak anak setelah lahir. Di antara hak anak sebelum lahir adalah membaca doa ketika suami istri ini mereka melakukan hubungan. Ya. Ini adab yang pertama. Ya. Adab yang kedua, bercumbu sebelum melakukan hubungan badan dengan sang istri. Jadi sebelum melakukan hubungan itu ada pemanasan, jadi nggak langsung. Walaupun ini adab saja. Supaya kenapa? Supaya dua-duanya itu merasakan kenikmatan. Jangan sampai suaminya saja yang nikmat, istrinya enggak. Nah, ini harus dua-duanya sebetulnya. Makanya kenapa dianjurkannya itu ada apa? Pemanasan terlebih dahulu. Pemanasannya bukan ngangkat barbel, ya, nggak perlu lari-lari dulu, ya. Umahat lebih pengalaman lah ya untuk melakukan pemanasan yang seperti ini. Apa dalilnya? Sebagian ulama tafsir ketika menafsirkan firman Allah, wa qaddimu li anfusikum. Ini ayat sebelum ayat haid, Umahat. Tahu kan ayat haid? Wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adhan fa'tadilun nisaa fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yadhurna fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Itu ayat 222 ya, 222. Ayat 223-nya ya. Coba kita buka Al-Baqarah 223-nya. Nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum. Istri-istrimu adalah seperti tanah tempat kalian bercocok tanam. Maka datangilah tanah tersebut, tempat kamu bercocok tanam, bagaimanapun yang kamu kehendaki. Kemudian kata Allah ayat ini, wa qaddimu li anfusikum, dan kerjakanlah amal yang baik untuk dirimu. Maksudnya, kata sebagian ulama tafsir, sebelum melakukan hubungan dengan istri, adabnya itu ada pemanasan terlebih dahulu. Ya, supaya kenapa? Supaya dua-duanya bisa merasakan kenikmatan. Supaya dia nggak punya nafsu dan syahwat lagi kepada selain pasangannya. Gitu. Karena kalau dua-duanya sudah merasakan kenikmatan, mereka sudah nggak butuh lagi kepada yang lain. Nah, ini harus diperhatikan, makanya kenapa seorang istri nggak boleh nolak kalau suaminya ingin berhubungan dengannya tanpa ada uzur syar'i. Karena bahaya umat. Apalagi suami itu kalau sudah pengen sekali itu nggak bisa ditunda. Walaupun 1 menit nggak bisa. Jangan katakan tunggu dulu ya. Ya, maka langsung, makanya Rasulullah ancam kan, apabila suami memanggil istrinya untuk berhubungan, kemudian istri itu menolak apa? Dia dilaknat oleh malaikat sampai datangnya waktu subuh.
Karena bahaya suami ini kalau dia nggak bisa melampiaskan syahwatnya kepada pasangannya, maka dia akan cari itu di luar rumah. Inilah yang memunculkan terjadinya perselingkuhan, perzinahan. Karena sang istri begitu, suaminya ajak dia malah menolaknya. Maka jangan ditolak umahat ya, nggak boleh ditunda umahat. Karena katanya komposisi sperma laki-laki itu ada unsur panasnya. Kalau dia ditahan, itu akan muncul panas dan dia bisa meledak-ledak rumah. Makanya kalau suaminya sering marah-marah di rumah, itu introspeksi istrinya. Ya, jangan-jangan belum ditunaikan haknya suami itu. Ya, ini pemanasan sebelum berhubungan. Yang ketiga, adab ketika berhubungan badan suami istri, menggauli istri dengan cara bagaimanapun yang disukai selama masih pada kemaluannya. Dalilnya tadi surah Al-Baqarah ayat 222. Nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum. Istri-istri kalian seperti tanah tempat kalian bercocok tanam, maka datangilah tanah tempat bercocok tanam itu bagaimana yang kamu kehendaki. Ayat ini menyebutkan umat dari arah manapun itu diperbolehkan, dari depan, dari belakang. Karena kenapa? Ayat ini turun di antara sebab turunnya umat. Orang-orang Yahudi berkata, kalau ada suami mendatangi istrinya dari belakangnya, itu akan lahir anak yang matanya juling. Tahu matanya juling bukan? Apa matanya juling? Ya, pokoknya matanya juling gitulah keyakinan orang Yahudi. Kalau suami mendatangi istrinya dari arah belakangnya, itu akan lahir apa? Anak yang matanya juling. Makanya Allah bantah itu dengan Allah turunkan ayat ini. Surah Al-Baqarah ayat 222. Istri-istrimu itu tempat kamu bercocok tanam, maka dari arah manapun engkau datangi, maka tetap engkau diperbolehkan selama itu di kemaluannya. Kecuali itu di dubur, jelas itu haram. Tapi dia mau datang dari arah depan ke, samping ke, belakang ke, selama itu di kemaluannya maka diperbolehkan. Nah ini haram hukumnya melakukan hubungan badan di dubur istri. Alhamdulillah. Haramnya mendatangi istri dari bagian duburnya. Bahkan banyak sekali ancaman Rasulullah. Al-Hafiz Ibnu Katsir ketika menafsirkan firman Allah surah Al-Baqarah ayat 22 ini, 222 223 afwan. 223 ini bisa hukum harsul lakum fa'tu harsakum anna syi'tum. Datangilah istri kalian dari arah manapun. Ibnu Katsir menjelaskan ini juga jadi dalil oleh para ulama tidak bolehnya, haramnya mendatangi istri dari arah tubuhnya. Karena banyak hadis-hadis ancaman Rasulullah yang menyebutkan dosa besar seorang suami mendatangi istrinya dari arah tubuhnya. Maksudnya dia memasukkannya ke dalam tubuhnya tersebut. Itu yang nggak boleh. Apa dalilnya? Hadis riwayat Imam Ahmad. Rasulullah mengancam di antara golongan yang tidak diajak bicara oleh Allah pada hari kiamat. Allah tidak mau menatapnya pada hari kiamat dan Allah tidak mensucikannya pada hari kiamat
dan Allah berikan kepadanya azab yang pedih, salah satunya suami yang mendatangi istrinya dari bagian tubuhnya. Begitu juga Rasulullah mengancam siapa yang mendatangi istrinya dari bagian tubuhnya, maka dia termasuk orang yang dilaknat oleh Allah Ta'ala. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad juga, kata Rasulullah, mal'unun man ata imra'atahu fi duburiha. Dilaknat orang yang dia mendatangi istrinya dari bagian duburnya. Begitu juga Rasulullah mengatakan dalam hadis, ya, riwayat Tirmidzi, Abu Daud, yang Rasulullah bersabda, man ata haidon aw imra'atan fi duburiha faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Siapa yang mendatangi istrinya, menggauli istrinya padahal istrinya sedang haid, atau dia gauli istrinya dari bagian duburnya, maka orang yang seperti ini dia telah kufur dengan Al-Quran yang diturunkan kepada Muhammad. Lihat bagaimana ancaman-ancaman Rasulullah bagi orang yang mendatangi istrinya melewati bagian duburnya. Makanya hukumnya haram, bahkan dosa besar. Ya, di antaranya juga itu menyelamatkan seseorang dari kemudaratan dunia. Jadi orang yang dia mendatangi istrinya di bagian dubur, maka dia sama saja menghilangkan kemaslahatan agama dan kemaslahatan dunia. Apa kemaslahatan dunianya? Kemaslahatan dunianya, orang yang mendatangi istrinya di bagian tubuhnya sama saja dia mendatangi tempat yang najis dan kotor. Dan itu akan membahayakan kemaluannya. Lihat bagaimana syariat ini juga memperhatikan kemaslahatan dunia. Makanya para ahli kedokteran dan kesehatan juga menyebutkan bahayanya suami yang mendatangi istri dari bagian tubuhnya. Bahkan dalam hadis riwayat Imam Ahmad ini disebutnya oleh Ibnu Katsir juga dalam tafsirnya ketika menafsirkan surah Al-Baqarah ayat 223 ini seperti liwat sughra. Ini homoseks yang kecil. Homoseks yang kecil itu, kata Rasulullah, diantaranya mendatangi istri dari bagian tubuhnya. Itu disebutnya liwatiyah as-sughra. Ya, homoseks yang kecil. Karena kenapa? Dia datangi istrinya dari bagian tubuh, itu sama dengan melakukan homoseks yang kecil, tapi dosanya besar. Nah ini ancaman-ancaman mendatangi istri dari bagian tubuh. Begitu juga Rasulullah bersabda dalam hadis riwayat Nasa'i yang disahihkan Syekh Al-Albani, kata Rasulullah, ityanun nisa'i fi adbarihinna haram. Menggauli istri pada duburnya itu adalah haram. Menggauli istri pada dubur mereka itu adalah perbuatan yang haram dan jatuh dalam salah satu dosa besar. Kenapa disebut dosa besar? Karena tadi ancamannya apa? Laknat. Tidak diajak bicara oleh Allah. Setiap ancaman laknat, ancaman murka Allah, ancaman gak diajak bicara oleh Allah pada hari kiamat, itu menunjukkan itu adalah dosa besar. Nah, ini adab yang keempat, tidak boleh menggauli istri dari bagian tubuhnya. Adab yang kelima, tidak menggauli istri saat sang istri sedang haid.
Sebagaimana firman Allah Ta'ala larangannya, fa'tazilun nisaa fil mahid. Oleh karena itu, hendaklah kalian jauhkan diri kalian dari istri kalian di saat haid, dan jangan berhubungan badan dengan mereka. Namun ketika mereka telah suci, maka campurilah mereka di tempat yang diperintahkan oleh Allah. Wala taqrabuhunna hatta yadhurna fa idza tatahharna fatuhunna min haitsu amarakum. Ya. Di sini umat kita harus tahu, mendatangi seorang istri atau menggauli istri saat dia haid, maka itu juga bagian dari dosa besar. Kalau suami maksa istrinya yang haid, apakah suami itu berkafal atau tidak? Ini yang ulama berbeda pendapat. Sebagian ulama mengatakan, ini pendapatnya Imam Ahmad, Ibnu Hanbal, dan juga Imam Syafi'i dalam riwayatnya, bahwasannya mendatangi istri yang dalam keadaan haid itu dikenakan kafar bayar setengah atau 1 dinar. Berdasarkan hadis, ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah dan berkata, "Ya Rasulullah, saya telah menggauli istri saya yang dia sedang haid." Maka kata Rasulullah, "Tatasaddaqu binisfi dinar au bidina." Bersedekahlah engkau dengan setengah dinar atau 1 dinar. Walaupun mayoritas ulama mengatakan hadis ini dhaif. Hadis ini lemah. Makanya mayoritas ulama menetapkan dosa besar tapi tidak perlu membayar kafarat. Kewajiban dia adalah bertaubat kepada Allah. Jadi suami yang mendatangi istrinya dalam keadaan haid, maka dia dosa besar. Tapi kewajiban dia apa? Bertaubat saja, tidak perlu membayar kafar. Walaupun sebagian ulama mewajibkan bayar kafarat, tapi wallahu a'lam, pengarang kitab Sahih Fikih Sunnah Abu Malik Kamal Ibnu Sayyid Salim menguatkan bahwasannya mayoritas ulama menguatkan tidak perlu bayar kafarat, tapi dia wajibnya bertaubat saja. Taubat dengan taubat nasuh. Kemudian ada masalah lagi, Umar. Kalau wanita itu sudah berhenti darah haidnya, apakah suami boleh langsung menggaulinya atau istri harus mandi wajib dulu? Boleh nggak Umar? Darahnya sudah selesai. Sang suami sudah nggak tahan ini. Kata sang istri, saya belum mandi mas. Ya, boleh tidak mendatangi istri yang selesai haid, darahnya sudah berhenti, tapi dia belum mandi junub? Boleh tidak Umar? Ya? Boleh tidak? Ummahat nggak pernah ya mengalami kasus kayak gini. Ulama berbeda pendapat. Pendapat pertama, pendapat Imam Abu Hanifah dan mazhab Hanafiyah. Mereka membolehkan istri yang sudah berhenti darah haidnya, maka mereka boleh langsung digauli walaupun belum mandi wajib. Ini pendapatnya Imam Abu Hanifah dan mazhab Hanafi. Mereka berdalil dengan firman Allah ini.
wala taqrabuhunna hatta yathurna. Jangan kalian dekati istri kalian yang haid sampai dia suci. Faida tatoharna, kalau dia sudah suci, maknanya sudah berhenti darahnya, kata pendapat pertama ini, faktuhunna min haitsu amarakum. Maka silakan kamu datangi istrimu dari arah manapun yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala. Nah, ini pendapat pertama umat. Tapi pendapat kedua, nah ini pendapat jumhur, mayoritas para ulama. Mereka mengatakan tidak boleh mendatangi istri yang telah selesai dari haid kecuali istri harus mandi junub terlebih dahulu. Dalilnya apa? Dalilnya ayat ini juga jumhur. Fa idza tatahharna faktuhunna. Apabila mereka sudah suci, maka baru kalian mencampuri mereka. Abdullah bin Abbas ketika menafsirkan ayat ini, maksudnya apabila mereka telah suci, kalian mereka itu kalau sudah memenuhi dua. Kata Ibnu Abbas nih ketika menafsirkan ayat ini, kalau sudah memenuhi dua syarat. Yang pertama, berhentinya darah haid dari istri tersebut. Yang kedua, dia telah mati junub. Berarti kalau dua syarat ini belum terpenuhi, maka tidak boleh sang suami mendatangi istrinya walaupun darah haidnya sudah berhenti. Dan wallahu a'lam, pendapat yang lebih kuat, pendapat yang kedua ini. Pendapat jumhur, mayoritas ulama, tidak boleh mendatangi seorang suami, mendatangi istrinya yang sudah selesai dari haidnya kecuali sang istri sudah mandi wajib terlebih dahulu. Allah Ta'ala a'lam bishawab. Kemudian adab yang keenam, mengakui dan merasakan limpahan nikmat Allah. Maksudnya di sini kita mensyukuri, kita bisa berhubungan badan dengan yang halal, itu patut kita syukuri. Karena kenapa? Kita itu dapat pahala dari Allah. Dan pahala ya yang Allah berikan kepada orang yang menempatkan ya syahwatnya kepada yang halal, itu pahalanya bisa besar kalau dia diiringi dengan apa? Rasa syukur ketika melakukan hubungan tersebut. Makanya setelah selesai umat, tetap kita puji Allah dengan mengatakan Alhamdulillah. Puji Allah Ta'ala. Karena ini nikmat, ya, bisa menempatkan syahwat kita kepada yang dihalalkan oleh Allah, itu bagian dari nikmat. Dan nikmat itu adalah patut disyukuri. Bagaimana syukurnya? Dengan hati, lisan, dan perbuatan kita semakin mentaati Allah Ta'ala. Ciri orang yang beriman yang Allah sebutkan dalam surah Al-Mu'minun apa? Walladzina hum li furujihim hafizun. Orang-orang yang senantiasa menjaga kemaluan illa azwajin aw ma malakat aymanuhum, kecuali kepada pasangan-pasangan yang halal ya bagi mereka atau kepada hamba sahaya mereka. Ini adab yang keenam. Adab yang ketujuh, adab dalam melakukan hubungan suami istri, berwudu jika ingin mengulangi jimanya. Siapa ini yang wudu? Suami atau istri? Hah? Suami atau istrinya? Hah?
Nah, memang ini perintahnya untuk suami. Ya. Kata Rasulullah, "Idza ata ahadukum ahla, thumma arada an ya'uda, falyatawadda." Jika salah seorang dari kalian menggauli istrinya, lalu ia ingin mengulanginya lagi, maka hendaklah dia berwudu. Ini pengantin baru atau pasangan lama tapi sudah lama nggak ketemu. Biasanya pengen lebih dari sekali. Maka kalau dia ingin ulangi itu, maka dia wudu. Itu juga umat itu cuci kemaluannya. Ini wajib atau sunnah? Ini hukumnya sunnah saja. Dan bahkan di antara faidah di sini kata sebagian ulama, bagaimana Rasulullah mengajarkan kepada umatnya untuk berwudu atau membersihkan kemaluannya sebelum mengulangi jimanya. Ini di dalamnya ada kemaslahatan agama dan kemaslahatan dunia. Kemaslahatan agamanya apa? Dia ikuti perintah Rasulullah. Kemaslahatan dunianya apa? Ini sama dengan menghilangkan kotoran yang ada di dalam kemaluannya tadi. Atau bahkan itu menambah semangat. Kan biasanya kalau sudah sampai pada puncaknya ya lemes kan Umar. Bahkan biasanya jarang tuh langsung mandi junub. Biasanya apa? Ya sudah pengennya tidur. Padahal sunnah Umar. Sampaikan kepada suami, kalau memang sudah selesai, tetap walaupun nggak mau berhubungan lagi, dicuci dulu atau berwudu terlebih dahulu. Dan ini jadi dalil lumah anjuran untuk apa? Orang yang dia dalam keadaan junub, kalaupun dia nggak bisa langsung mandi junub, maka cukup dengan apa? Dia berwudu. Ini dalilnya nih, ya. Kalau memang dia dalam keadaan dia mungkin malas kan ya, apalagi dingin, mau langsung mandi junub ya mungkin agak berat. Minimal kalau dia nggak mau mandi junub, minimal dia wudhu saja. Nah ini kan adab yang kedelapan begitu. Berwudu atau bertayamum jika hendak tidur dalam keadaan junub. Nah ini di garis bawahi Umar. Yang dimaksud atau bertayamum itu kalau memang dia nggak dapatkan air atau dia terhalangi untuk memakai air tersebut karena situasinya dingin sekali. Maka boleh dia melakukan tayamum saja. Ini pendapat mayoritas ulama. Selama masih ada air, maka dia gunakan air. Nggak boleh dia bertayamum. Walaupun memang ada pendapat sebagian ulama berdasarkan hadis riwayat Ibnu Abi Syaibah bahwasannya Rasulullah pernah menggauli istrinya dan beliau dalam keadaan malas untuk berdiri, akhirnya beliau bertayamum. Kata jumhur, Rasulullah di sini dalam keadaan uzur. Beliau dalam keadaan ya yang mungkin terhalangi untuk memakai air saat itu. Makanya beliau mencukupkan dengan cara apa? Beliau tayamum saja. Adapun masih ada air dan kita nggak ada halangan Umar, situasinya nggak terlalu dingin, kemudian airnya ada, maka tetap dianjurkannya apa? Berwudu. Tidak langsung melakukan apa? Tayamum. Selama masih ada air dan dia tidak terhalangi untuk menggunakan air tersebut, maka yang dia lakukan adalah berwudu ketika tidur dalam keadaan apa? Junub. Dan Rasulullah selalu melakukan ini, Umar. Ya, Rasulullah selalu melakukan itu. Dalam
Walaupun memang ada riwayat dalam hadis riwayat Muslim, ada seorang sahabat pernah bertanya kepada salah satu istri Rasul, bagaimana Rasulullah kalau beliau dalam keadaan junub? Apakah beliau mandi dulu sebelum tidur atau beliau tidur saja sebelum mandi? Maka Aisyah menjawab, dua-duanya pernah dilakukan Rasulullah. Tapi lebih banyaknya Rasulullah wudhu dulu sebelum mandi. Tapi terkadang beliau pun wudhu dulu sebelum mandi, wudhu dulu sebelum tidur. Atau juga terkadang beliau apa? Langsung tidur saja walaupun belum berwudu. Di sini anjurannya sunnah saja berwudu dalam keadaan apa? Kita junub. Ya, ini adab yang ke-8. Yang ke-9 yang terakhir belumnya. Yang ke-9 adab ketika berhubungan suami istri, mencuci tangan apabila hendak makan atau minum setelah berhubungan badan. Memaafkan pengalaman ya, kalau habis hubungan badan lapar biasanya. Hubungan badan cuci tangan dulu. Karena biasanya memang lapar ya, karena mungkin mencurahkan energi yang begitu banyak. Maka kalau dia mau makan atau minum, cuci tangan terlebih dahulu setelah berhubungan badan dengan pasangannya. Yang terakhir, yang ke-10, ada berhubungan suami istri tidak boleh, haram hukumnya. Bahkan dosa besar menceritakan rahasia hubungan intim antar suami istri. Tak boleh ini. Apakah istrinya yang ceritakan atau suaminya yang ceritakan, haram hukumnya. Apakah itu diceritakan langsung atau itu melalui medsos? Ini jatuh dalam dosa besar. Rasulullah SAW bersabda tentang ancaman orang yang dia mempublis, menceritakan hubungan intim dengan pasangannya. Kata Rasulullah, inna min asyarrin nasi indallahi manzilatan yaumal qiyamah ar-rajul yufdi ila imra'atihi wa tufdi ilaihi thumma yanshu sirraha. Kata Rasulullah, sesungguhnya seburuk-buruk manusia di sisi Allah pada hari kiamat nanti adalah seorang laki-laki yang menggauli istrinya dan istrinya menggaulinya, kemudian dia ceritakan rahasia hubungan mereka berdua. Ini diancam sama Rasulullah apa? Seburuk-buruk manusia di sisi Allah pada hari kiamat nanti. Maka nggak perlu umahat diceritakan. Karena kan kalau ngumpul sesama umahat itu semua mau diceritain. Termasuk perkara ini. Ya, jangan katakan, ah istri saya, suami saya mah cepat keluarnya. Alhamdulillah. Ya, maka nggak boleh menceritakan hubungan intim antara pasangan tersebut dan diancam tuh dengan seburuk makhluk di sisi Allah pada hari kiamat nanti. Ini 10 adab bagi orang yang melakukan hubungan suami istri, maka dia perhatikan adab-adab ini agar dia tetap dapat pahala di sisi Allah ketika dia menjalankan adab-adab dan sunnah Rasulullah ketika berhubungan dengan pasangan. Baik, untuk materi yang dicukupkan umat, kita buka diskusi dan tanya jawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Afwan ingin bertanya Ustaz,
apakah wanita yang sudah menikah wajib menafkahi orang tua, di mana orang tua tersebut mempunyai uang pensiun dan si wanita tersebut berprofesi sebagai IRT, ibu rumah tangga. Mohon pencerahannya Ustaz. Ya, ya, jazakillah khairan. Wanita yang sudah menikah itu sebetulnya dia tidak wajib untuk menafkahi orang tuanya, tapi yang wajib itu adalah anak laki-lakinya. Ini hukum asalnya, kecuali dalam keadaan-keadaan tertentu, maka sang anak perempuan ini tetap menafkahi kedua orang tuanya. Apa keadaan tersebut? Yang pertama, orang tua tersebut tidak memiliki anak laki-laki dan orang tua itu dalam keadaan susah, tidak memiliki penghasilan. Maka dalam kondisi seperti ini anak perempuannya wajib untuk menafkahi orang tuanya, karena orang tua ini gak punya anak laki-laki. Yang kedua, dia dalam keadaan susah, gak punya penghasilan, gak ada pemasukan, maka yang seperti ini menjadi wajib hukumnya. Adapun kalau orang itu punya penghasilan, apakah itu uang pensiun atau mungkin di masa pensiunnya ada usaha, maka anak perempuan tidak wajib lagi untuk menafkahinya, walaupun tetap sunnahnya sang anak perempuan juga menafkahi orang tuanya. Jadi hukum asalnya itu kewajiban siapa? Anak laki-laki. Allah Ta'ala a'lam bishawab. Pada Allah ketika sebelum jima suami istri tidak membaca doa karena ketidaktahuan dan belum tahu ilmunya. Bagaimana hukumnya? Bagaimana dengan hak anak yang tidak ditunaikan sebelum lahir karena tidak membaca doa sebelum jima? Kalau memang belum tahu ilmunya, insya Allah dimaafkan. Ya, kalau orang itu belum tahu ilmunya dulu, saat dia memang sedang mencari ilmu juga. Jadi yang dimaksud orang itu dimaafkan karena belum tahu ilmunya, karena saat itu dia lagi mencari ilmu. Tapi ada bagian ilmu yang belum dia ketahui. Maka yang seperti ini itu dimaafkan. Adapun orang yang dia sengaja nggak mau nuntut ilmu, akhirnya dia bodoh dengan ilmu tersebut, maka dia jatuh kepada dosa. Maka bagaimana solusinya? Sudah dia bertaubat kepada Allah. Kemudian dia mohon ampun dan dia mohon doa agar tetap anaknya ini jadi anak yang soleh dan soleh. Adapun hak anak dulu yang tidak ditunaikan, maka dia tunaikan setelah anak itu lahir saja. Maka hak-hak anaknya setelah lahir tetap dia tunaikan semuanya. Kalaupun tadi ada yang tertinggal, maka dia bertaubat kepada Allah, mohon ampun dan tetap berdoa agar diberikan anak yang soleh dan soleh. Allahu Ta'ala a'lam bishawab. Pertanyaan online. Afwan Ustaz, izin bertanya. Apakah diperbolehkan meniatkan amal ibadah kita, salah satunya agar anak-anak saya menjadi soleh dan soleh? Ya, wallahu a'lam. Ada ulama salaf yang pernah melakukan ini. Ya, Anda lupa kalau tidak salah Sa'id ibnu Musayyib, seorang tabi'in.
Beliau pernah berkata kepada anak-anak beliau, wahai anak-anakku, saya memperbanyak sholat-sholat sunnah saya agar saya berharap kalian mendapatkan kebaikannya. Kalian akan Allah jaga setelah saya wafat nanti. Maka wallahu a'lam, niat seperti ini dibolehkan kalau memang dia berharap nanti anak-anak saya itu Allah jaga agar mereka soleh dan soleh. Kan di antara makna hadis ihfazillah yahfazka, jagalah Allah maka Allah akan menjagamu. Maksudnya Allah akan jaga apa? Jaga kita, jaga harta kita, jaga anak-anak keturunan kita. Caranya gimana? Dengan kita memperbanyak amal soleh. Walaupun yang lebih utama nggak perlu meniatkan seperti ini, yang lebih utama. Karena kenapa? Karena kalau kita soleh atau soleha, Allah sendiri yang akan jaga. Jadi nggak perlu kita niatkan pun, insya Allah Allah yang akan berikan itu kepada kita. Karena jaminan tadi, ihfazillah yahfazka. Jagalah perintah Allah, jauhi larangan Allah, hindari perkara-perkara yang Allah haramkan, maka Allah akan menjaga kalian. Allah jaga keturunan kita. Maka ini yang lebih utama. Allah Ta'ala a'lam bishawab. Bismillah. Kalau keluarga kita semuanya orang yang berkecukupan, saat kita memberi hadiah kepada orang tua, mertua, ponakan, apakah itu termasuk sedekah? Bedanya sedekah dengan hadiah itu, sedekah itu diberikan dari orang yang tingkatannya itu di atas daripada orang yang dia berikan sedekah. Jadi sedekah itu memberikan harta kepada orang yang kedudukannya secara sosial itu memang di bawah kita. Itu namanya apa? Sedekah. Makanya sedekah itu biasanya digandengkan dengan kepada fakir miskin, anak-anak yatim. Karena secara kedudukan sosial mereka di bawah orang-orang yang mampu. Adapun memberi hadiah itu biasanya kepada orang yang kedudukan sosialnya setara dengan kita atau di atas kita. Nah, itu namanya apa? Hadiah. Maka dilihat kalau memberi hadiah kepada orang tua yaitu bukan sodako. Kalau pemberian anak itu tadi bisa disebut sebagai nafkah saja. Adapun kepada mertua tergantung mertuanya kedudukan ekonominya di bawah atau setara dengan kita. Kalau setara berarti hadiah, kalau di bawah berarti sodako. Itulah kenapa Rasulullah nggak nerima sodako, karena nggak ada yang kedudukannya di atas Rasulullah. Makanya Rasulullah bersabda apa? Aku tidak menerima sedekah, tapi aku hanya menerima hadiah saja. Karena hadiah itu diberikan dari orang yang kedudukan sosialnya itu sama atau dia di atas kita. Allah Ta'ala a'lam bishawab. Kemudian kalau sedekahnya dirapel sebulan sekali, apa boleh? Jarang keluar rumah, sementara tetangga sekitar semua berkecukupan. Boleh rumah. Sedekah itu boleh dirapel, boleh tiap hari. Tapi yang bagus sebetulnya ya tiap hari. Tapi kalau mungkin ya kita agak susah ya sudah dirapel saja di awal bulan. Yang penting kebutuhan untuk sebulan ke depan itu sudah saya transfer semuanya. Maka boleh. Ya, tergantung keleluasaan dan kemudahan kita saja dalam bersedekah. Sedekah yang paling afdol dikeluarkan kepada fakir miskin untuk kebutuhannya atau untuk membantu dakwah. Maka
ini tergantung. Lihat yang mana paling membutuhkannya. Kalau fakir miskin itu lapar, nggak makan 2 hari, maka itu yang lebih diutamakan. Tapi kalau ternyata fakir miskinnya mereka tidak terlalu membutuhkan, tapi justru dakwah yang lebih dibutuhkan, maka ini dilihat, oh berarti skala prioritasnya membantu untuk kepentingan dakwah. Maka lihat antara fakir miskin dengan dakwah ini mana yang lebih membutuhkan, yang itu kita dahulukan. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Apakah kita boleh sedekah atau memberi hadiah kepada guru sekolah swasta di hari guru? Yang pertama, Islam tidak mengenal hari guru dikhususkan 1 hari saja. Ya, karena di dalam Islam memuliakan orang yang telah memberikan kita ilmu itu setiap hari, bukan dikhususkan 1 hari saja. Maka memuliakan mereka bisa dengan memberikan hadiah, tapi ada aturannya. Aturannya itu apa? Yang sering kita bahas. Kalau gurunya dapat gaji dari sekolah swasta dan dia ngajarin anak kita di sekolah tersebut, maka lebih baik memberikan hadiahnya tanpa diketahui. Gimana caranya Ustaz? Maha titip saja kepada kepala sekolahnya. Tolong kasihkan ya kepada Ustadz Fulan. Jadi usahakan guru itu nggak tahu siapa yang memberinya. Kalau anak kita sekolah di tempat guru itu ngajar, karena kenapa? Karena itu akan menyebabkan nanti muncul sikap yang berbeda dari guru tersebut kepada anak orang yang sudah memberikan sedekah atau hadiah tersebut. Maka boleh, tapi tadi ya, jangan ketahuan. Jangan ketahuan. Karena itu akan menimbulkan apa? Tadi seperti sogokan, seperti suap. Karena kenapa? Karena dia tahu, oh ini orang tuanya Fulan baik nih sama saya. Sudahlah nilainya Fulan saya katrol saja, saya naikkan saja. Akhirnya sikapnya beda kepada anak-anak yang lainnya. Yang seperti ini yang diharapkan. Kenapa? Memberi hadiah kepada guru yang telah mengajarkan anak kita dan dia dapat gaji dari lembaganya tersebut masuk ke dalam kategori riswah, karena tadi itu akan menimbulkan apa? Sikap yang akhirnya membeda-bedakan perlakuan dengan anak murid yang lainnya. Maka kalau mau ngasih, rahasiakan. Dia nggak boleh tahu kalau itu hadiah dari kita. Allah Ta'ala a'lam bishawab. Afwan izin bertanya Ustaz, lebih utama mana? Memberikan sedekah makan pada orang yang kepada orang apa ini? Kok orang sok? Hah? Orang soleh. Oh iya, kepotong. Orang soleh yang waktunya digunakan untuk menuntut ilmu, istiqomah datang kajian, ikut kelas tahsin, bahasa Arab dan lain-lain, atau sedekah kepada anak yatim. Ya, sebetulnya umat sudah kita bahas. Sedekah yang utama itu sedekah kepada orang soleh. Kemudian pastikan dia orang yang lebih taat kepada Allah. Maka kita lihat mana yang lebih membutuhkan, anak yatim tersebut atau orang yang rajin ya untuk ilmu tersebut. Ya, maka kita lihat saja mana yang lebih
membutuhkan dan lebih besar manfaatnya. Kalau kita lihat, oh kayaknya lebih besar manfaatnya kepada penuntut ilmu ini, ya, baru kemudian kepada anak yatim. Tapi kalau bisa ya udah dua-duanya aja, nggak usah salah satunya, dua-duanya aja disedekahkan. Kepada anak yatim sedekah, kepada penuntut ilmu juga sedekah. Ya. Bagaimana hukum bersedekah namun masih memiliki hutang? Apakah diperbolehkan, Ustaz? Tergantung hutangnya ini. Kalau hutangnya memang sudah jatuh tempo, maka dia wajib melunasi hutangnya terlebih dahulu. Tapi kalau hutangnya belum jatuh tempo, maka boleh dia tetap bersedekah. Maka tergantung hutangnya sudah jatuh tempo belum. Kalau sudah jatuh tempo, jangan dia sedekah sementara masih hutang. Tapi kalau hutangnya memang jatuh temponya masih panjang, ya nggak apa-apa dia sedekah. Dan dia sambil berharap supaya cepat hutangnya lunas. Tapi kalau hutangnya sudah jatuh tempo, nggak boleh dia bersedekah. Karena dia harus dahulukan kewajiban dari yang sunnah. Siapa yang mendahulukan yang sunnah dari yang wajib, maka dia terkena tipu daya syaitan. Tapi yang mendahulukan yang wajib sehingga dia tidak sempat melakukan yang sunnah, maka itu dimaafkan. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Maaf sebelumnya Ustaz, di luar tema, namun saya butuh sekarang jawabannya terkait fikih syubhat. Bolehkah orang-orang dengan pengidap sering ragu, baik perkara agama maupun dunia itu, melakukan hal yang syubhat jika syubhat tersebut mengandung manfaat, seperti untuk berobat agar cepat pulih dan lain-lain? Adakah kaidah fikih dalam hal ini? Mohon jawabannya Ustaz, karena saya merasa stres, sering merasa was-was. Yang pertama, harus diketahui was-was itu dari syaitan. Maka cara menghindari penyakit was-was itu berarti dengan kita melakukan amalan-amalan yang bisa mengusir syaitan tersebut. Yang pertama, berdoa agar Allah lepaskan dari penyakit was-was tersebut. Yang kedua, banyak baca Al-Quran, banyak zikir pagi petang. Membaca zikir selalu di saat ada waktu-waktu. Ya. Kemudian berkaitan dengan syubhat itu hanya bisa dihilangkan dengan bertanya kepada ahlul ilmi, ulama. Umahat menghadapi syubhat misalnya tadi, ya, manfaat apa tadi? Ada mengandung manfaatnya seperti berobat agar cepat pulih. Yang pertama, harus meyakini obat itu hanya sebab saja, tapi yang menyembuhkan adalah Allah. Dan kita nggak dilarang berobat. Yang kita dilarang menyandarkan kesembuhan kita kepada dokter atau orang yang mengobati kita. Tapi kita berobat, tetap hatinya menyandarkan kesembuhannya kepada Allah, maka itu tidak tercela. Maka syubhat-syubhat seperti ini harus ditanyakan kepada ustaz. Tapi tadi bentengnya doa dan banyak baca Al-Quran, berzikir kepada Allah di saat waktu. Afwan, anak-anak saat ini sedang menuntut ilmu syar'i di salah satu pesantren sana. Pada saat kami kunjungan, anak kami berbicara tentang ilmu yang diajarkan di pesantren, seperti haramnya musik dan tata cara sholat menurut sunnah. Qadarullah, suami anak adalah jamaah tabligh dan beliau menampik perkataan anak-anak anak akan ilmu-ilmu sunnah. Apa Ustaz yang mau anak tanyakan, bagaimana memberikan masukan ke anak-anak agar tidak berdebat dengan abinya,
karena abinya sudah merasa lebih tua, tidak mau digurui, karena juga tidak mau berdebat. Sampaikan kepada anak, nah, bapak kamu ini ya tidak bisa diceramahi, didebati. Makanya yang paling utama bagi anak itu dakwahnya dengan akhlak saja. Sampaikan kepada anaknya, wah, sudah kamu dakwahnya dengan akhlak saja, nggak usah berdebat. Jadi dakwahnya akhlak tuh gimana? Pijitin bapaknya, siapin makanannya, bawain minumannya, ya, melayani bapaknya. Oh, lama-lama kan tersentuh tuh bapak. Baru anak itu bisa masuk. Gak bisa anak langsung ceramahin bapaknya, sementara bapaknya melihat akhlaknya masih belum baik. Maka dahulukan akhlaknya. Sampaikan itu kepada anaknya, bahwasannya, nak, kamu dakwah yang pertama ke orang tua tuh pakai akhlak dulu. Nanti kalau bapak sudah mau nerima baru, ya, bisa dengan menceramahi bapak tersebut. Sudah jam 3 bulan. Skip aja ya, tanya terakhir. Allah Ta'ala alam biswab. Mohon maaf, tersisa satu pertanyaan. InsyaAllah akan jawab di pertemuan berikutnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kita tutup kajian kita baca doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.